Halo teman-teman, salam guru profesional. Jumpa lagi dengan saya dengan pembahasan soal KPPG tahun 2025 di part ke-14 ini. Oke teman-teman, kita akan membahas lagi soal KPPG hari ini. Nah, teman-teman, adapun subindikator kita kali ini yakni subindikator 1.3.4, yakni menyusun laporan capaian belajar peserta didik. Nah, adapun pengetahuannya ada tiga, yakni perencanaan dan asesmen pembelajaran. Kedua ada evaluasi hasil belajar. Yang ketiga ada umpan balik dalam pembelajaran. Nah, teman-teman, berikut merupakan soal yang sudah eh, disesuaikan dengan subindikator tadi. Nah, sekolah tempat Bu Leli mengajar menerima bantuan dari lembaga swasta dengan syarat bahwa minimal 80% siswa harus menunjukkan kemajuan signifikan dalam raport akhir. Dalam pelaporan capaian pembelajaran, Bu Leli mendapati bahwa banyak siswa yang tidak mengalami kemajuan yang berarti. Kepala sekolah mengarahkan agar semua guru menyampaikan laporan dengan narasi positif dan menghindari kata-kata negatif demi kelangsungan bantuan. Nah, berdasarkan kasus tadi, muncul sebuah pertanyaan. Tindakan yang paling tepat dan profesional yang bisa diambil Bu Leli dalam situasi tersebut adalah A. Mengikuti arahan kepala sekolah untuk menjaga reputasi lembaga dan kesejahteraan siswa secara umum. B. Menggunakan bahasa yang positif, tapi tetap menyisipkan indikator yang mencerminkan perkembangan sebenarnya. Atau C. Menyusun laporan alternatif pribadi untuk disimpan jika diminta audit oleh Dinas Pendidikan. D. Menyusun laporan sejujurnya meski beresiko kehilangan bantuan. Atau E. Melaporkan situasi ini ke Dinas Pendidikan sebagai pelanggaran integritas pelaporan. Oke, seperti biasa teman-teman, coba direnungkan dulu. Oke, jika perlu di post silakan. Mari kita bahas. Oke, teman-teman, seperti biasa kita akan membedah kasusnya. Nah, di tempat umum ini ya Bu Leli ini mengajar ya. Ia menerima bantuan ya. Ini kekuatan. Ini kuotanya, tapi ada syaratnya di sini. Ya, minimal 80% harus menunjukkan kemampuan yang signifikan ya. Ini ini harus dicapai dalam raport akhirnya ya. Nah, dalam pelaporan capaian belajar ya, Bu Leli ini ya di kelasnya Bu Leli ya mendapatkan siswanya itu tidak mengalami kemajuan yang berarti. Nah, ini artinya tidak sesuai dengan ini. Nah, kepala sekolah mengarahkan agar semua guru menyampaikan laporan dengan narasi positif ya dan menghindari kata-kata negatif. Nah, untuk apa ini biar dia memenuhi syarat sehingga kelangsungan bantuannya bisa terpenuhi. Nah, ini pasti dilema sekali ya. Nah, berdasarkan kasus ini, kalau kita lihat sama-sama ya, kepala sekolah meminta kita menggunakan narasi positif. Ini kan eh, menyampaikan laporan positif bagus, tapi menghindari kata-kata negatif juga kurang ya. Narasi positif di sini kalau dia dibuat-buat itu kurang bagus, tapi kalau dia menyampaikan potensi yang dimiliki peserta didik memang betul-betul secara positif itu bagus. Nah, agar tetap di sini seperti ini, jawaban yang paling tepat adalah B, teman-teman. Yakni menggunakan bahasa yang positif ya, tapi tetap menyisipkan indikator yang mencerminkan perkembangan yang sebenarnya. Nah, ketika kita hanya bilang siswanya baik, baik saja kan, siswanya tidak tahu di mana kelemahan mereka, di mana yang perlu mereka perkembangkan. Bahasa positif ini bagus ya, supaya ya eh, health mereka dan mental mereka itu tetap nyaman. Kemudian, tapi kita juga harus perlu menyisipkan ya, atau memberikan laporan yang mana mereka harus kembangkan supaya apa mereka bisa menindaklanjuti ke depannya ya, sehingga tetap menyisipkan indikator yang mencerminkan perkembangan sebenarnya ya. Nah, sehingga apa mereka atau peserta didik dapat mengembangkan
dengan lebih baik, ya, serta bantuannya pun tetap diperoleh ya, sehingga ada menyimbangkan ke komunikasi etis, empati dengan kelembagaan ya, dan tetap menyampaikan realitas belajar yang siswa yang secara profesional teman-teman ya. Nah, kalau yang A ini kompromi etis ya, terlalu kita kompromi sekali dengan kepala sekolah dan di sini mengorbankan akurasi demi reputasi ya, sehingga apa anak-anak tidak bisa berkembang dengan baik, sehingga jawaban ini kurang tepat teman-teman. Oke, C dan I ini ya terlalu ekstrim ya, ini terlalu ekstrim dapat menciptakan konflik atau membahayakan stabilitas institusi ya teman-teman ya. Sehingga jawaban ini kurang tepat. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah B teman-teman. Oke, kita clear. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, untuk soal yang terakhir ada Pak Haris adalah guru baru. Ia menemukan semua guru lain menggunakan narasi pelaporan yang sama dari tahun ke tahun ya. Nah, tinggal ganti nama saja mereka ya. Bahkan deskripsi antar siswa itu sama. Nah, saat ia ingin menyusun laporan otentik berbasis asesmen formatif yang ia lakukan sendiri, rekan-rekannya menegur karena dianggap mencari muka dan tidak satu suara. Nah, dari kasus ini, apa langkah profesional dan berpihak yang seharusnya dilakukan oleh Pak Aris? A. Mengikuti praktik lama agar tidak terjadi konflik internal. B. Membuat laporan otentik diam-diam tanpa mengusik yang lain. C. Menyampaikan laporan otentik disertai refleksi pribadi dan ajakan dialog profesional. D. Melaporkan praktik ini ke kepala sekolah atau dinas sebagai bentuk penyimpangan. I. Menyerahkan dua versi laporan, satu formal dan satu informal. Oke, teman-teman, silahkan direnungkan dulu. Oke, kita lanjut. Mari kita bedah. Nah, di sini informasi umum ya. Di sini dia ini Pak Haris ini guru baru. Guru baru, kemudian dia menemukan fakta ya. Sekaligus fakta ya di mana guru lain itu menggunakan pelaporan narasi yang sama dari tahun ke tahun. Nah, kelemahan di sekolah tersebut. Nah, bahkan di sini deskripsinya sama, ya kan? Nah, di sini ia ingin menyusun laporan autentik ya untuk memperbaiki hal ini ya, yang berbasis asesmen formatif ya, yang ia lakukan sendiri. Nah, dari hal yang dilakukan ini, dia itu mendapat teguran dari rekan-rekannya. Nah, dianggap dia mencari muka dan tidak satu suara. Nah, apa yang diharapkannya menjadi contoh mungkin ya, supaya hal praktek ini tidak berjalan terus-menerusan, tapi kenyataannya malah dikomen dan ditegur ya untuk cari muka, sehingga apa yang mungkin dia berharap seperti itu, sehingga praktek dari guru lama ini tidak diulangi. Nah, teman-teman, jawaban yang paling tepat adalah C, teman-teman. Oke, nah di sini menyampaikan laporan autentik disertai refleksi pribadi dan ajakan dialog profesional. Nah, mengapa demikian ya? Laporan autentik ini penting ya demi perkembangan peserta didik kita, teman-teman. Nah, ketika kita memberikan laporan yang autentik, mereka itu bisa mengembangkan dirinya dengan lebih maksimal lagi. Mereka menjadi tahu apa kelebihannya, apa kekurangannya, dan apa yang mereka harus lakukan untuk mengatasi dan memaksimalkan potensi mereka. Nah, kenapa disertai refleksi pribadi? Kita harus juga menilai diri kita, apakah kita sudah menerapkannya, apakah hal yang kita lakukan sudah benar, ataukah bagaimana kita juga memposisikan diri sebagai guru baru di sana. Nah, di sini ya kita juga mengajak guru-guru itu dialog profesional. Nah, dari dialog ini mungkin ya kemungkinan besar mereka akan menyadari kesalahan mereka tersebut sehingga bisa meniru praktik baik yang dilakukan oleh Pak Haris. Nah, sehingga apa?
Pelaporan ini harus berubah lewat kesadaran. Nah, kolektif bukan konfrontasi. Kalau kita melaporkan seperti itu, bukannya itu bukan solusi yang humanistik sekali ya. Dimana kalau kita ajak mereka berdialog dan refleksi, mereka mungkin bisa menyadari kesalahan mereka sehingga mereka bisa memperbaikinya. Nah, kalau jawaban A, B ini pasif dan berisiko menciptakan siklus ketidakjujuran ke depannya. Nah, kalau yang D ini bisa merusak ya tim tanpa perbaikan sistem. Yang kita harus perbaiki ini adalah teman-teman yang masih ya menyamaratakan deskripsi ya. Nah, sehingga kita mengajak berdialog dengan harapan mereka dapat meniru praktik baik yang kita lakukan. Oke, sehingga jawaban paling tepat adalah C. Nah, teman-teman, kita clearkan dulu. Oke, kita. Nah, teman-teman, mungkin sekian yang kita bahas dari soal UKPPG hari ini. Saya ucapkan terima kasih sudah mau menonton video saya. Kemudian saya mohon maaf jika selama proses video ini saya mengucapkan salah kata maupun disengaja atau tidak disengaja, saya mohon maaf. Semoga dari latihan-latihan soal ini berguna dan bermanfaat bagi kalian, menemukan wawasan untuk bisa menjawab eh, soal-soal UKPPG ke depannya. Saya berharap teman-teman bisa lulus dengan baik dan bisa memperoleh sertifikat pendidik ya, sehingga diakui menjadi guru yang profesional. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk pembahasan soal KPPG lainnya.